Pemirsa, pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita Suwung hingga 28 Februari 2026. Perpanjangan operasional ini memberi waktu tambahan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan pengelolaan sampah mandiri tanpa bergantung pada TPA Suwung. Pelaku pariwisata Ide Bagus Kiana menilai pengunduran tersebut merupakan hasil dari perjuangan kepala daerah yang mendapat dukungan kuat dari pemerintah provinsi. Ia memandang kebijakan ini sebagai bentuk ruang kompromi agar pemerintah kabupaten dan kota, khususnya Denpasar dan Badung, dapat memaksimalkan penanganan sampah di wilayahnya masing-masing. Meski demikian, Ide Bagus Kiana menyebut masih ada keraguan terhadap kemampuan daerah menuntaskan persoalan sampah hanya dalam waktu 2 bulan. Pengalaman saat hari raya besar keagamaan seperti Galungan dan Kuningan menunjukkan pengangkutan sampah kerap mengalami keterlambatan meskipun TPA Suwung masih beroperasi normal, sehingga potensi penumpukan dinilai akan semakin besar ketika penutupan benar-benar diberlakukan. Dengan volume sampah harian yang mencapai sekitar 1.000 ton, kapasitas penanganan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi residu dan sisa pengolahan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sampah tetap menumpuk di kawasan perkotaan Denpasar dan Badung jika tidak diimbangi dengan teknologi dan sistem pengelolaan yang lebih matang. Yang pasti kita apresiasi perjuangan wali kota sama bupati yang langsung ngirim surat ke Menteri Lingkungan, juga didorong oleh gubernur, kita apresiasi. Nah, kita memahami mengapa ini diberikan ruang selama 2 bulan. Karena pertimbangan gubernur 2 bulan diharapkan bupati dan wali kota telah mampu untuk menanggulangi sampahnya sendiri. Nah, cuma kami ini sedikit pesimis lah. Saya pesimis, tidak yakin penjabat Badung dan wali kota kita ini mampu untuk menyelesaikan dalam waktu 2 bulan. Mengapa? Kita cari contoh sederhana lah. Hari Raya Galungan dan Kuningan saja saat pembuangan di Suwung masih berjalan biasa, sampah di jalanan itu terlambat untuk diangkut. Nah, apalagi kalau nanti 28 Februari benar-benar ditutup. Alasan kedua, proses yang disiapkan oleh para penjabat kita dengan alat-alat yang seperti sekarang akan tidak mampu menanggulangi sampah yang jumlahnya 1.000 ton untuk Denpasar. Anggaplah sekarang dia mampu menanggulangi 900 ton. Yang 100 ton itu kalau berkeliaran di jalan kan luar biasa melimpahnya. 900 ton itu pun pasti dalam proses pengelolaannya akan min 10%. Itu lagi 90 ton, berarti 180 ton akan ada sampah masih berkeliaran di kota Denpasar. Begitu juga di Badung. Nah, dengan fakta seperti itu, bagaimana mau bilang akan bisa bersih dari sampah untuk jangka waktu 2 bulan? Harapan terbesar saat ini masih bertumpu pada program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL yang mengandalkan riset dan teknologi sebagai solusi berkelanjutan. Hingga batas waktu penutupan pada 28 Februari 2026, kesiapan daerah masih menjadi penentu utama agar ancaman krisis dan penumpukan sampah dapat dihindari. Yana, Bali TV.